Di suatu masa, di sebuah negeri yang jauh dari gemerlap dunia, hiduplah seorang lelaki sederhana bernama Salman. Ia bukan orang terpandang, bukan pula bangsawan atau saudagar kaya. Salman hanyalah seorang pekerja kasar, hidup dari upah harian, cukup untuk makan hari ini, tanpa tahu apakah esok masih bisa mengisi perut. Namun, di balik kesederhanaannya, ada satu hal yang tak pernah ia tinggalkan, keyakinan kepada Allah. Setiap malam, saat dunia terlelap, Salman bangun dalam sunyi. Ia bentangkan sajadah lusuhnya. Ia sujud dengan air mata yang jatuh satu persatu. Bukan meminta harta, bukan meminta kekuasaan. Ia hanya berdoa, "Ya Allah, aku tak minta kaya. Aku hanya ingin hidup yang Engkau ridhoi." Hari demi hari berlalu, ujian hidup Salman tak juga berhenti. Ia difitnah, ditipu dalam pekerjaan, bahkan pernah tidak dibayar setelah bekerja seharian penuh. Suatu hari, dalam kelelahan dan lapar, Salman berjalan tanpa tujuan. Langkahnya membawanya ke sebuah padang pasir sunyi, tempat orang jarang melintas. Di sana, ia duduk di bawah pohon tua, menundukkan kepala dan berkata lirih, "Ya Allah, jika hidupku memang hanya sampai di sini, aku ikhlas." Saat itulah, seseorang datang menghampirinya. Seorang lelaki tua, wajahnya teduh, pakaiannya sederhana, namun matanya memancarkan ketenangan yang tak biasa. Orang tua itu berkata dengan suara lembut, "Wahai anak muda, mengapa engkau duduk di sini dengan hati yang begitu berat?" Salman terkejut, tapi entah mengapa hatinya merasa aman. Ia pun menceritakan seluruh hidupnya, kemiskinan, ketidakadilan, dan kesabarannya yang hampir habis. Orang tua itu tersenyum. "Tahukah engkau bahwa rezeki tidak selalu datang dari arah yang kau duga?" Salman mengangguk pelan. Orang tua itu lalu berkata, "Ikutlah denganku, tapi apapun yang kau lihat nanti, jangan bertanya sebelum aku mengizinkan." Tanpa tahu mengapa, Salman mengikuti langkahnya. Mereka berjalan cukup lama, hingga tiba di sebuah desa kecil. Orang tua itu berhenti di sebuah rumah reyot, lalu dengan tenang merusak dinding rumah tersebut. Salman terkejut, hatinya bergejolak. Kenapa rumah orang miskin dirusak? Batinnya. Namun ia teringat pesan orang tua itu, jangan bertanya. Mereka melanjutkan perjalanan, hingga tiba di sebuah ladang. Orang tua itu mencabut beberapa tanaman yang tampak subur. Hati Salman makin gelisah. Akhirnya, mereka sampai di sebuah sungai kecil. Orang tua itu berhenti, menatap Salman, lalu berkata, "Sekarang bertanyalah." Salman pun tak kuasa menahan diri. "Wahai Tuan, mengapa engkau merusak rumah orang miskin dan mencabut tanaman mereka?" Orang tua itu tersenyum, lalu berkata dengan suara dalam, "Rumah itu milik keluarga miskin. Di balik dindingnya tersembunyi harta yang jika diketahui penguasa zolim akan dirampas. Dengan merusaknya, mereka akan memperbaiki sendiri dan menemukan harta itu." Salman terdiam. "Tanaman itu aku cabut, karena jika dibiarkan tumbuh, akan membuat pemiliknya sombong dan lupa kepada Allah." Salman menunduk. Lalu orang tua itu berkata, "Dan engkau, wahai Salman, kesabaranmu telah mencapai batas yang Allah kehendaki." Salman gemetar. Orang tua itu melanjutkan, "Aku adalah Khidir, hamba Allah yang diberi pengetahuan khusus. Aku datang bukan untuk memberimu emas, tapi untuk mengubah cara pandangmu terhadap hidup." Salman tersungkur, air matanya mengalir deras. Nabi Khidir lalu berkata, "Pulanglah, lakukan satu hal. Bersedekahlah meski engkau tak punya apa-apa." Setelah berkata demikian, Nabi Khidir menghilang, seakan tak pernah ada.
Salman pulang dengan hati yang berbeda. Ia mulai bersedekah sekecil apapun. Sepotong roti, segelas air, senyum tulus. Beberapa hari kemudian, ia ditawari pekerjaan menjaga gudang. Ia jujur, amanah, tak pernah mengambil yang bukan haknya. Pemilik gudang heran, ia mengangkat Salman sebagai pengelola. Bulan demi bulan berlalu, usaha berkembang. Ia dipercaya membuka cabang. Dalam beberapa tahun, Salman menjadi saudagar kaya. Namun kekayaan itu tak membuatnya berubah. Ia tetap sederhana. Ia tetap sujud panjang di malam hari. Suatu malam, Salman berdoa, "Ya Allah, aku kini kaya. Jangan Engkau jadikan aku miskin iman." Dan ia sadar, kekayaan itu bukan karena kepintarannya, bukan karena pertemuannya dengan Nabi Khidir semata, tapi karena kesabaran, keikhlasan, dan keyakinannya kepada Allah. Penutup renungan. Saudaraku, jika hari ini hidupmu sempit, mungkin Allah sedang meluaskan hatimu. Jika rezekimu tertunda, mungkin Allah sedang menyiapkan jalan yang lebih bersih. Dan ingatlah, Allah tidak pernah terlambat. Dia hanya ingin melihat apakah kita tetap percaya meski belum diberi apa-apa.